bahwa resonansi pantai selatan, sekali lagi saya ulangi, itu adalah patut diwaspadai pada tahun 2025, dan tahun 2025 adalah tahun yang sangat membahayakan menurut hitungan huruf Jawa yang jatuh pada hitungan ke-20. Artinya 45, 85 seperti yang saya uraikan tadi, 85 lalu 2005 adalah 2025 niscaya. Ngitung pawelinging kaki Sabdo palon pamong nuswantara. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nuswantara. Wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulya. Ini menjelang akhir tahun dan awal tahun ya. Bagi umat Kristen tentunya selamat datang tahun baru dan hari Natal ya. Selamat Natal dan tahun baru bagi umat Kristen lah. Kalau umat yang lain mungkin sebagian ada yang mengharamkan dan bahkan mengkafir-kafirkan. Namun juga yang mengkafirkan atau yang mengharamkan atau yang tidak bolehkan itu tahun baru dan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun menghormati datangnya tahun baru, juga kadang memperingati pada haul. Kan hampir sama ini. Lalu memperingati pada haul Kanjeng Nabinya dan haul para kiainya. Ya karena yang jelas wong urip kuwi butuh penguripan. Orang hidup itu butuh penguripan. Lah aslinya kalau tatanan kita, tatanan Jawa ini, tatanan secara naluri, bukan saya kejawa-jawaan atau mengunggulkan Jawanya, itu ya ala kadarnya. Dan yang patut diwaspadai dengan kata yang santun, paling tanggap parso. Tanggap parso itu ya menanggapi tahun yang akan datang. Umpamanya bulan Sura ya, tahun Saka atau tahun Jawa itu, ya tentunya kita itu tanggap parso menanggapi tahun-tahun yang akan datang. Namun sesuai hitungan Masehi, karena semua itu tentu yang menciptakan hari, tanggal, tahun, dan kalau Jawa itu ada windu, lalu juga ada hitungan abad, dan ada hitungan per 1000 tahun dan sebagainya, itu tentunya kita patut menanggapi akan datangnya tahun baru 2024. Karena yang menyusun penanggalan ini jelas Jalmo Kang Linuwih. Jalmo Kang Linuwih itu ya orang yang punya kelebihan, leluhur kita yang punya kelebihan. Kita itu tinggal memakai tanggal, tahun, hari, hitungannya sudah diawali oleh para leluhur kita, baik leluhur Cina, baik leluhur Jawa, baik leluhur Saudi Arabia. Ini kan perjuangan atau merupakan pengabdian yang luar biasa. Demi apa? Demi anak cucu lah. Kita sepantasnya, tidaklah itu berlebihan menanggapi biasanya kalau di penghujung tahun atau di awal-awal tahun tentunya akan ada sebuah bukan insiden, tapi sebuah peristiwa ya. Peristiwa untuk apa? Untuk menggugah kepada anak cucu agar kita itu selalu ingat bahwa urip iku winaket. Urip iku winaket, tegese winaket. Kita hidup itu terbatas. Terbatas pada apa? Pada waktu. Nah, kaitannya dengan tahun tentunya kita terbatas dengan waktu. Waktu tahun 2024 ini akan berakhir dan lalu akan menginjak tahun 2025. Saya akan menyampaikan, dan dulu saya pernah menyampaikan pula, bahwasanya reformasi ini telah usang. Semestinya terjadi resonansi. Resonansi itu apa? Resonansi itu apa? Resonansi itu adalah getaran benda yang menyebabkan benda lain ini bergetar. Ya, getaran sebuah benda yang menyebabkan benda lain turut bergetar. Lah,
kalau melihat hitungan Jawa per skalanya itu dalam artian huruf Jawa ada 20. Huruf Jawa ada 20. Ini tentunya tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat bahaya. Mengapa saya katakan demikian? Indonesia merdeka itu pada tahun 1945. Lalu pada tahun 1965, maksudnya ditambah 20 tahun lagi, dari 45 ditambah 20 terjadilah peristiwa G30 SPKI yang menyebabkan peristiwa itu lengsernya Orde Lama dan timbullah Orde Baru. Dan lalu setelah tahun 65 ditambah 20 tahun adalah tahun 1985. Di situ ada peristiwa yang namanya peristiwa misterius ya, antara tahun 82 hingga tahun 85, dan lalu di situ ada peristiwa Priuk, ada peristiwa ya yang lain banyak yang kalau kita mau mencermati dan mempelajari, ada Galunggung juga di situ, Gunung Galunggung meletus dan sebagainya. Itu tentu terjadi peristiwa pada hitungan 20. Lalu lagi tahun 85 ditambah 20 ketemunya 2005. Kalau nggak keliru peristiwa Aceh, lalu peristiwa yang lain kalau nggak keliru ya. 2005 ditambah 20 lagi tahun 2025. Artinya kalau sesuai dengan hitungan huruf Jawa yang jumlahnya ada 20, tahun 2025 ini adalah tahun yang cukup membahayakan atau cukup mengerikan bagi yang menganggap ngeri. Sekali lagi, kalau yang sekarang sudah merasa ahli doa ya, tukang donga, orang ketang donga eber taruhlah diterke turut lapang dengan dalih sholawat umpamanya. Nanti ya di situ mungkin ya sekarang bukan hal yang rahasia lagi, tapi sesuatu yang umum ya kita ketahui bersama. Pantaskah membangun masjid dan depannya itu dibangun sebuah warung umpamanya lah. Yang saya tahu waktu kecilnya saya perbedaannya, yang namanya jualan di tempat ibadat itu tidak diperbolehkan secara tegas atau tidak diperkenankan. Karena apa? Ibadat ya ibadat, dagang ya dagang. Karena apa? Kalau ibadat dicampur atau dikombinasi dengan hal yang demikian, apapun alasannya tetap mengurangi kekusukan. Ya pendapat saya, kalau pendapat yang lain ya monggo saja. Itu mungkin sama, kalau perlu itu ya di pasar-pasar di tengahnya masjid agar orang jual, agar nggak ada orang yang bohong ibaratnya. Artinya bohong itu pengelabuan ya, saya nggak boleh mengatakan bohong, pengelabuan terhadap diri kita sendiri. Rata-rata yang namanya orang dagang itu atau orang bakul, kalau kita istilah Jawa, bakul itu ya ribane omong sepikul. Artinya kulak sekian, beli sekian, mengatakan sekian, lalu beli sekian, mengatakan sekian, dan lalu dan sebagainya. Namun saya tidak akan menyoroti yang demikian ya. Nah, saya cenderung akan membaca kepada tahun 2025, di mana di situ saya pernah menyampaikan reformasi itu telah usang sehingga patut diadakan resonansi, lalu rekonsiliasi, yaitu jejak digitalnya adalah saya pernah membuat itu. Intinya resonansi dan nanti akan terjadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi ya mungkin perbaikan ulang begitu. Saya akan menyampaikan niscaya pada tahun 2025 dan atau di penghujung tahun 2024 ini akan terjadi resonansi pantai selatan. Sekali lagi, akan terjadinya resonansi pantai selatan, di mana saya dulu pernah menyampaikan pula bahwasanya yang paling diwaspadai itu adalah sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Lah, stasiun kilometer Pulau Jawa itu mana? Yaitu adalah Pulau Majeti, ya Pulau Majeti yang ketumbuhan
Bunga Wijaya Kusuma, arahnya di timur selatan pantai atau Pulau Nusa Kambangan. Ya, sekali lagi di sebelah timur dan selatan Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan ini kalau dalam istilah pewayangan adalah Pasetran Gondomayit. Di situ adalah engklek-engklek ya, jejangkitan yang namanya Nusa Kambangan ini adalah ilu-ilu Banaspati Wewe Gombe Bajo Barat Saso Sasi Lansak Panunggalane. Itu adalah kumpulnya lelembut di Nusa Kambangan. Ya, maka dianggap atau dikatakan Nusa Kambono. Kalau itu negaranya Dewa Serani atau tempatnya Betari Durga, itu adalah tempat pembuangan sampai sekarang para terpidana mati kebanyakan ada di Nusa Kambangan. Jadi saya hanya menyampaikan bahwasanya resonansi pantai selatan, bahwa resonansi pantai selatan, sekali lagi saya ulangi, itu adalah patut diwaspadai pada tahun 2025, dan tahun 2025 adalah tahun yang sangat membahayakan menurut hitungan huruf Jawa yang jatuh pada hitungan ke-20. Artinya 45, 85 seperti yang saya uraikan tadi, 85 lalu 2005 adalah 2025, niscaya resonansi menuju rekonsiliasi ya. Ini adalah patut diwaspadai. Saya tidak akan mengatakan akan terjadinya tsunami ya. Namun saya patut menyampaikan intinya di situ akan terjadi resonansi. Apa itu resonansi? Adalah getaran benda yang menyebabkan benda lain turut bergetar lah. Ini tentunya kita itu patut sangat waspada dan patut kita berhati-hati, dalam artian kita selalu ingat kepada hidup itu adalah winaket. Hidup itu adalah ada yang menciptakan hidup, sehingga kita selalu tuhu dan kita mengindahkan kepada petunjuk-petunjuk yang bukan petunjuk tempo lama. Petunjuk tempo lama sebagai dasar, namun petunjuk acuan ke depan, Indonesia ke depan, kehidupan kita ke depan, dan lalu kita nanti matinya kita ke depan seperti apa. Tentunya kalau istilah Jawa itu perlu kita mohon petunjuk ya, mencari wisik lah, agar kita bisa sampai kepada kesempurnaan yang tidak sia-sia dalam hidup di dunia, dan kita bisa kembali kepadanya dengan secara sempurna, tidak mati sinendal mayang. Mati sinendal mayang, kalau saya mengatakan bahwasanya ada sukma gentayangan, mungkin banyak yang tidak percaya. Loh, sekarang kan walaupun kiai bisanya itu hanya baca kitab, tidak mempelajari kegaiban, namun dia seolah-olah tahu gaib sekali, sehingga menggeser dari keyakinan kepada adanya hal yang gaib, namun dia tidak bertanggung jawab bahwasanya yang gaib sejati menerangkan, yang saya maksud menerangkan kegaiban sejati. Serasa demikian. Intinya kita waspada pada tahun 2025 ini adalah resonansi pantai selatan akan terjadi untuk menjelang terjadi rekonsiliasi. Saya rasa demikian. Terima kasih.